Anjing ini baru saja ditabrak mobil. Seorang gadis kecil berlutut di sampingnya untuk mendoakannya. Berharap anjing ini bisa hidup kembali. Tidak terduga, keajaiban benar-benar terjadi. Anjing ini benar-benar hidup kembali. Semua orang di sekitar terkejut. Tidak percaya pada mata mereka sendiri. Namun, hal yang lebih mengejutkan masih akan datang. Gadis kecil ini bernama Sarah. Hari itu dia pergi ke tepi danau. Dia kebetulan menemukan seekor burung kecil yang mati. Dia dengan hati-hati memegang burung kecil itu di telapak tangannya. Tapi kakak laki-lakinya menyentuhnya. Dia menyadari bahwa burung itu sudah mati lama. Namun, Sarah masih tidak ingin menyerah. Kemudian dia berdoa berharap burung itu bisa hidup kembali. Kakak laki-laki dan kakak perempuannya yang putus asa harus pergi. Namun ketika kakak laki-laki dan kakak perempuannya kembali, Sarah masih berlutut di tanah. Dia dengan bahagia mengatakan bahwa dia melihat Tuhan. Namun, permukaan danau di depannya tetap sunyi. Hanya hampa. Namun, Sarah tetap yakin bahwa Tuhan melayang di permukaan air. Kakak laki-laki merasa kedinginan di punggungnya. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup. Burung itu tiba-tiba bangkit dari kematian dengan ajaib. Kakak laki-laki benar-benar terkejut. Pulang ke rumah pada malam hari, Sarah memberitahu ibunya bahwa dia melihat Tuhan, dan mengatakan bahwa dia akan segera pergi ke surga. Ini membuat ibunya sangat ketakutan. Ibu memberitahu Sarah bahwa hanya setelah mati seseorang bisa pergi ke surga, dan meminta Sarah untuk tidak berpikir sembarangan. Namun malam itu, Sarah jatuh sakit parah, dan mengalami demam tinggi. Ayahnya secara tak sengaja menemukan sebuah lukisan di samping tempat tidurnya. Sarah mengatakan bahwa dia yang melukisnya. Lukisan itu menggambarkan Tuhan yang dilihatnya di danau hari ini. Ayahnya terkejut setelah melihatnya, karena dia belum pernah melihat putrinya melukis sebelumnya. Kejadian-kejadian aneh ini membuat orang tua Salat merasa cemas. Keesokan harinya, Sarah memberikan sebuah lukisan kepada temannya, Xiao Hei. Lukisan itu menggambarkan dia sedang bermain basket. Namun Xiao Hei sebelumnya mengalami kecelakaan mobil. Kedua kakinya tidak bisa berdiri lagi. Namun dia sangat menyukai basket. Tiba-tiba, Sarah memegang tangan Xiao Hei dan berdoa untuknya. Berharap dia bisa berdiri kembali. Sayangnya, kali ini tidak berhasil. Namun, keesokan harinya, kaki Xiao Hei tiba-tiba bisa bergerak. Bahkan dokter pun terkejut. Namun dia masih memberitahu ibu Xiao Hei. Saraf tulang belakang Xiao Hei sudah putus. Tidak mungkin bisa berdiri lagi. Namun, detik berikutnya, Xiao Hei tiba-tiba bisa berjalan. Dokter sama sekali tidak percaya. Ini benar-benar merupakan keajaiban medis. Xiao Hei memberitahu semua orang. Itu adalah Salah yang berdoa untuknya, yang membuatnya bisa berdiri kembali. Stasiun televisi kemudian melaporkan keajaiban Salah. Sejak saat itu, Salah kembali menggambar sebuah lukisan baru. Sementara itu, di atasnya ada seorang gadis sedang menunggang kuda. Namun Salah tidak mengenalinya. Tidak disangka, keesokan harinya pagi-pagi sekali, banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Semua datang mencari Salah. Salah satunya adalah gadis yang ada di lukisannya. Padahal dia sudah menderita kanker dan waktu hidupnya tidak lama. Orang tua Salah tidak ingin dia diganggu oleh dunia luar. Namun Salah tetap bersikeras untuk berdoa dan menyembuhkan semua orang. Gadis ini memiliki kemampuan penyelamatan seperti malaikat. Dia datang ke depan seorang gadis yang menderita kanker, dengan memegang tangan gadis itu melalui Salah, dan berdoa untuknya. Terlihat wajah gadis itu semakin merah muda. Dia merasakan rasa santai dan nyaman yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia tahu tubuhnya pasti sudah sembuh. Kemudian, Sarah mendekati seorang gadis buta. Dia melihat gadis itu merendahkan kepala dengan penuh kesalehan. Dia berdoa diam-diam untuk gadis itu. Tiba-tiba, sosok seseorang seolah memberikan kekuatan pada Sarah. Gadis itu perlahan melepaskan kacamata. Maka terjadilah keajaiban. Matanya bahkan mulai pulih secara bertahap. Ini juga merupakan kali pertama baginya melihat dunia luar. Kemudian, Sarah berdoa untuk seorang anak laki-laki yang cacat. Ternyata, anak laki-laki yang telah cacat selama bertahun-tahun, tiba-tiba berhasil berdiri. Semua orang merasa takjub. Namun, Sarah yang telah melakukan segalanya sudah sangat lelah. Tiba-tiba pingsan. Mereka segera membawa Sarah ke rumah sakit. Namun, berita bahwa Sarah dapat menyembuhkan penyakit kembali muncul di televisi. Semakin banyak media yang mengelilingi rumah sakit. Untuk menghindari gangguan pada Sarah, ibunya akhirnya diam-diam membawa Sarah tinggal di rumah kakek. Namun, tubuh Sarah semakin melemah. Saat itu, ibunya tiba-tiba teringat bahwa Sarah pernah mengatakan bahwa dia melihat Tuhan, dan tidak lama lagi dia akan pergi ke surga. Ibunya semakin takut kehilangan Sarah semakin dia memikirkannya. Kakek datang ke tepi danau setelah mengetahuinya. Dia berlutut dan memohon kepada Tuhan agar tidak mengambil Sarah. Dia rela menukar nyawanya dengan Sarah. Namun, hal yang tidak menguntungkan tetap terjadi. Dokter mengatakan bahwa Sarah memiliki tumor otak yang serius. Ini juga menyebabkan dia mengalami halusinasi. Dokter berpikir bahwa Sarah mungkin tidak akan bertahan malam ini. Ibunya sangat sedih setelah mendengarnya. Dia tidak bisa mempercayai bahwa putrinya akan segera pergi darinya. Pada saat itu, Sarah mendengar semuanya dari balik pintu. Sarah yang bijaksana menghibur ibunya agar tidak sedih. Dia juga tidak ingin pergi begitu saja. Sarah berharap bisa pergi ke tepi danau sekali lagi sebelum dia meninggal. Dia berdoa agar Tuhan bisa menundanya sedikit lebih lama.
Namun, ibunya tidak ingin dia pergi ke tempat seperti itu lagi. Pada saat itu, Sarah pingsan lagi. Mereka bersiap-siap untuk segera membawa Sarah ke rumah sakit. Saat berangkat, Sarah bangun dengan susah payah. Dia meminta kakeknya untuk membawanya ke tepi danau. Gadis ini akan segera meninggal. Dan keinginan terakhirnya sebelum meninggal adalah pergi ke tepi danau. Namun orang tuanya dan dokter tidak setuju. Maka kakek mengumpulkan orang-orang yang diselamatkan oleh Sarah. Siap untuk mewujudkan keinginan terakhir Sarah. Kakek dengan sengaja mengalihkan perhatian orang tua Sarah. Kemudian membiarkan gadis itu berpura-pura menjadi Sarah. Xiao Hei dan kakaknya menarik perhatian perawat. Dengan cara ini, Sarah dibawa diam-diam keluar dari rumah sakit. Namun saat itu hujan deras sedang turun di luar. Mereka segera membawa Sarah ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh polisi karena kecepatan. Pada saat itu, Sarah sudah sangat lemah. Sayangnya, sebatang pohon besar tumbang dan menghalangi jalan mereka. Seperti semuanya diatur oleh Tuhan dengan sengaja. Maka mereka bergantian memangku Sarah dan melanjutkan perjalanan kaki. Akhirnya mereka tiba di tepi danau. Semua orang juga datang dengan cepat. Pada saat ini, Sarah sudah tidak bernapas lagi. Ibu dengan sedih menangis dengan suara keras. Dia menyalahkan kakek karena membawa gadis itu secara diam-diam ke sini. Pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul. Terbentuklah lingkaran cahaya besar di permukaan danau. Hanya terlihat jiwa Sarah keluar dari tubuhnya. Kemudian dia perlahan-lahan berjalan menuju lingkaran cahaya. Dan Tuhan sedang menunggunya di sana. Sarah menghilang perlahan seperti itu. Semua orang menatap adegan ini dengan tak berkedip. Mereka tahu Sarah yang baik pasti pergi ke surga. Semua orang juga mendoakan dan memberkati dia. Pada saat itu, ayahnya menemukan lukisan terakhir yang dilukis Sarah sebelum meninggal. Ternyata dia sudah meramalkan bahwa dia akan pergi. Ketika semua orang tenggelam dalam kesedihan, kakak perempuan menemukan lukisan lain lagi. Di atasnya digambarkan Tuhan mengembalikan Sarah ke dunia. Apakah Sarah yang meninggal masih memiliki harapan untuk hidup kembali? Tidak lama kemudian, ternyata Sarah benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Semua orang sangat bahagia. Tidak terduga, keajaiban terjadi lagi. Sarah memberitahu ibunya, dia belum siap untuk pergi ke surga. Maka Tuhan membiarkannya kembali untuk terus menemani keluarganya. Saya pikir karena iman Sarah yang kuat dan hati yang baik, menciptakan munculnya satu demi satu keajaiban. Saya tidak tahu apakah Tuhan benar-benar ada atau tidak. Tapi saya percaya selama ada api harapan di dalam hati, api harapan tidak akan padam. Maka pasti akan ada keajaiban yang muncul. Jika kamu, apakah kamu akan percaya pada keajaiban? Saya adalah seorang gembala. Sampai jumpa di episode berikutnya.